Pertama-tama kembali bersyukur kepada Allah karena tentu dengan limpah nikmat darinya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di room ini untuk melaksanakan agenda kebaikan kita di pagi hari untuk kemudian kita mentadabburi Al-Quran. Selawat berserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau ya, dan semoga kita insya Allah mendapatkan syafaatnya. Uh, Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pagi ini kita akan kembali tadabburi Al-Quran. Untuk itu kami mengajak untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, baik berupa mushafnya ya, dan juga kondisian diri kita untuk bisa fokus mendengarkan materi dari Ustadz kita. Mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Alhamdulillah Ustadz. Tafadhol Ustadz, bisa Baik. dimulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat peserta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa menjalankan kewajiban kita di pagi hari ini, melaksanakan sholat subuh. Kemudian kegiatan dan amalan terbaik yang kita mulai hari kita ini dengan membaca Al-Quran, mempelajari dan mentadabburi isi daripada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan pula bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, sehingga dengan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut senantiasa akan membimbing ya para hamba-hambanya ke jalan yang benar. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur dan tafsir kita dari surat Al-Lail. Kita sudah menyelesaikan surat Asy-Syams, kita masuk pada surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Kembali di surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sudah kita sebutkan berkali-kali tentang makna sumpah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Sementara kita hamba-hambanya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah di sini mengandung pengagungan, sementara pengagungan itu tidaklah patut kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-laili idza yaghsha, demi malam yang cahayanya menutupi, demi malam ketika cahayanya menutupi. Nah, kalau dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam
ketika menutupi cahaya siang matahari. Nah, kalau di sini disebutkan walaili idza yaghsha, demi malam ketika dia menutupi cahaya siang atau cahaya matahari. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika dia nampak terang benderang. Itu ketika sudah muncul dan menampakkan cahayanya. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan wanita. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam 3 ayat ini, ya, tentu untuk menegaskan apa yang akan disebutkan setelahnya. Nah, kalau kita melihat dari surah ini, Allah Subhanahu adanya perbedaan antara beberapa makhluk-makhluknya, dan juga ingin menjelaskan perbedaan yang ada pada amalan-amalan hambanya, yang mana perbedaan amalan ini akan memberikan tentunya hasil yang berbeda pula. Dari setiap amalan ini akan memiliki buah dan hasil yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang pentingnya untuk kita mentadaburi, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan makhluknya ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, ada jantan betina, yang akan menjadi sebab keberlangsungan hidup mereka dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya dengan berpasang-pasangan. Ya, tentu ini sesuai dengan kodrat dan juga tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha amalan kalian itu lasyatta, sungguh berbeda-beda. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini tidak satu, tidak sama. Mereka berbeda-beda. Amalan mereka berbeda-beda. Yang mana terbagi dua amalan ini. Ada amalan baik dan ada amalan buruk. Amalan baik pun juga bertingkat-tingkat. Amalan baik pun bertingkat-tingkat, tidak sama. Ada yang tingkatnya tinggi, di mana amalan yang dilakukan itu di samping dia banyak juga berbobot. Ya, kemudian bertingkat-tingkat sampai yang paling rendah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini terdiri dari 73 cabang lebih. Ya, ada lebih daripada 73 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya amalan-amalan kebaikan ini juga bertingkat-tingkat. Ya, amalan-amalan kebaikan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana amalan-amalan keburukan juga bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbar kabair. Inginkah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, berarti dosa ini ada dosa besar dan ada dosa kecil.
Dosa besar pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, ya, ada yang menengah, ada yang dosa besar tapi eh, berada di tingkat yang paling bawah. Kemudian ada dosa kecil pun juga bertingkat-tingkat. Maka amalan manusia ini berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan tingkat-tingkat amalan manusia inilah yang nanti akan menentukan tingkat mereka di akhirat kelak. Ya. Sebagaimana surga memiliki darajat, memiliki tingkatan-tingkatan yang naik ke atas, semakin ke atas maka semakin tinggi tingkatannya, dan juga tentu fasilitas dan kenikmatannya jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Sebagaimana neraka juga darokat, dia pun juga tingkat, tapi meningkatnya turun ke bawah. Semakin ke bawah semakin buruk amalan-amalan perbuatan penduduknya. Nah, maka inilah yang menjadi uh, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bahwasanya manusia ini tidak sama dan mereka bertingkat-tingkat. Maka fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang a'ta, yang memberikan, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan al husna, kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya apa yang baik dan mudah baginya. Nah, ini adalah kelompok yang pertama daripada kelompok manusia. Jadi adalah kelompok pertama yang juga mereka bertingkat-tingkat. Jadi dibagi dua kelompok, kelompok yang baik dan kelompok yang buruk. Nah, kelompok yang baik ini adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, memiliki tiga sifat, tiga hal yang terdapat pada diri mereka, yang mana ketiga hal ini adalah merupakan eh, tonggak daripada kebaikan-kebaikan, merupakan fondasi daripada seluruh kebaikan. Nah, tiga hal ini yang pertama adalah fa'amma man a'ta, memberikan. Memberikan di sini artinya adalah beramal. Artinya adalah dia melakukan ketaatan. Dia memberikan artinya adalah dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk. Dia memberi, dia memberi. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia memberikan ketaatannya, ketundukannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya. Tentunya sesuai dengan batas kemampuan. Di mana perintah ini mencakup amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunat. Semuanya adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya dengan tegas, yaitu yang wajib-wajib, dan ada perintahnya bersifat motivasi, anjuran, maka ini adalah merupakan amalan-amalan sunnah. Dan kepada sesama manusia atau dia memberikan kebaikan, baik kebaikan yang dia berikan itu berupa materi, ya, apakah dengan membayar zakatnya, memberikan sedekah, memberi makan, membantu, menolong orang lain dengan hartanya, dengan materi yang dia milikinya, termasuk memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan, atau dia memberikan bukan dalam bentuk materi, dan terkadang ini lebih baik dan lebih dibutuhkan oleh manusia, yaitu dia memberikan
sikap baiknya, memberikan senyumannya, memberikan perlakuan terhormat kepada orang lain, berakhlak mulia kepada orang lain, menjaga perasaan dan menghormati orang lain, ini juga merupakan bagian daripada memberi. Nah, jadi dia atau memberi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya baik yang wajib maupun yang sunat, dan juga memberi kepada manusia, ya, baik itu berupa materi, ya, atau memberikan akhlak mulianya dengan berinteraksi dengan baik kepada mereka. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, wattaqa. Wattaqa, bertakwa, di mana di sini lebih lebih khusus bertakwa dalam arti menahan diri. Ya, melindungi diri, menahan diri dari segala hal yang dilarang, yang tidak boleh. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larang-larangannya. Baik larangan itu bersifat haram, sebagaimana dosa-dosa besar, ataupun larangan itu bersifat makruh, perkara-perkara yang dimakruhkan. Walaupun tidak sampai wajib, namun karena dia makruh, maka dia ittaqa, dia melindungi dirinya dari perbuatan tersebut. Dia membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ittaqa juga, bertakwa juga dengan menyakiti orang lain, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, mengambil hak milik orang lain. Sehingga dia mencakup menahan diri, membentengi diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang merupakan perkara-perkara yang haram maupun yang makruh. Demikian juga membentengi diri, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain. Nah, dari sini sangat luas ya maknanya a'ta wattaqa. Kemudian wasaddaqa bil husna. Kemudian dia membenarkan al husna, kebaikan. Maksudnya dia percaya. Dia percaya bahwasanya ada pahala. Dia percaya bahwasanya perbuatan-perbuatannya itu tidak ada yang sia-sia. Dia meyakini bahwasanya ada surga yang menanti ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan memberi dan juga menahan diri. Dengan bertakwa dan memberi. Sehingga di sini amalan-amalan yang dia lakukan ini adalah amalan yang memiliki orientasi akhirat. Ketika dia memberi, maka dia benar-benar ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Dan ketika dia bertakwa, menjaga diri, membentengi diri dari perbuatan-perbuatan keburukan, baik terhadap Allah ataupun terhadap sama manusia, karena dia yakin bahwasanya ada hari pembalasan. Ya, saddaqa bil husna, dia mempercayai akan adanya hari akhirat, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi kebaikan-kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi amalan manusia. Yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Nah, ini adalah kelompok yang pertama. Dan kelompok yang pertama ini pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang memberinya memberinya ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya cukup dengan yang wajib-wajib saja. Yang sunat hampir-hampir tidak dikerjakan. Dia memberi kewajiban ya kewajiban-kewajiban yang merupakan fardu ain kepadanya. Adapun yang
sifatnya fardu kifayah, dia lebih memberikan kesempatan orang lain, maksudnya tidak berlomba-lomba dalam kebaikan ini, sehingga mereka pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang melaksanakan segala kebaikan-kebaikan, kesempatan tidak dilewatkan kecuali dia lakukan. Dan ada juga yang hanya yang wajib-wajib saja yang dia lakukan. Nah, ini juga sama halnya dengan kepada sesama manusia. Ketika berinteraksi pada sesama manusia pun juga demikian. Dia hanya memberikan apa yang menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab. Ya, adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, sunat, maka dia tidak lakukan, dan ada juga yang melakukan. Sehingga di sini mereka bertingkat-tingkat. Dalam memberi, mereka juga bertingkat-tingkat dalam menahan diri. Ada yang menahan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari segala yang dimakruhkan. Ada juga yang penting tidak melakukan yang haram. Adapun yang makruh-makruh, ya belum bisa dia tinggalkan. Wasaddaqa bil husna, namun mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya ada surga yang menanti untuk amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka sekali lagi memiliki orientasi akhirat. Mereka tidak mengharapkan balasan di dunia ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari hamba-hambanya yang bertakwa, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak mengharapkan balasan dari kalian ketika mereka memberi makan, ya, miskinan wa yatiman wa asira, ya, kepada orang-orang yatim, kepada orang yang eh, eh, susah, ya, dan orang-orang yang di penjara, artinya orang yang menjadi tawanan yang tidak bisa bekerja, maka mereka memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kata mereka, ketika kami memberi makan kalian, memberikan sedekah kepada kalian, membantu kalian, memberikan harta kepada kalian, itu semata-mata kami tidak menginginkan jazaan, balasan dari kalian, wala syukur, dan terima kasih. Jadi betul-betul ikhlas. Tidak memberi lalu menunggu orang menyatakan terima kasih. Ketika orang tidak berterima kasih padanya, dia marah. Ketika orang tidak memberikan balasan, ya tidak membalas memberikan kebaikan atau pemberian, dia marah. Ya, nah maka mereka ini tidaklah termasuk golongan orang yang seperti itu. Mereka tidak mengharapkan balasan, ya, dan tidak mengharapkan terima kasih dari mereka. Bukan itu yang mereka harapkan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka hanya takut, ya, jadi ketika mereka memberi makan, mereka membantu manusia, sesama manusia, ini adalah tujuannya adalah karena ingin eh, mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Ya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Di mana pada hari itu banyak manusia yang bermuka masam dan ketakutan. Sehingga mereka ketika bersedekah, harapannya adalah mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di hari yang sangat menakutkan dan mengerikan tersebut, di hari kiamat. Nah, inilah yang menjadi motivasi mereka memberi, mereka menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Motivasinya adalah karena mereka yakin ada pembalasan di hari kemudian. Mereka yakin kalau melakukan keburukan pasti akan mendapatkan akibatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dari kejahatan, dari keburukan,
dari dosa yang dilakukan itu dia akan melihatnya, akan melihat akibatnya. Nah, ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang pertama ini ketika mereka melakukan dan memiliki sikap dan sifat tersebut, maka balasannya adalah fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan mereka kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kemudahan. Ya. Dan kemudahan-kemudahan di sini baik yang didapatkan di dunia maupun yang akan nanti dia dapatkan di akhirat, ya, berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita, kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam urusan-urusan kita, ya, dari problem-problem dan masalah yang kita hadapi, maka ketika kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut, lancar urusan-urusan kita, maka praktekkan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada jalan kebaikan-kebaikan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan nantinya dia di akhirat kelak, akan dimudahkan hisabnya, sehingga dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, orang yang bakhil, kikir, wastaghna, dan merasa eh, kaya, merasa cukup sehingga tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, mendustakan pahala yang didapatkan, mendustakan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kebalikannya, kelompok yang kedua. Bakhil, ya, dia itu kikir. Kikir di sini baik secara lahiriah maupun secara batin. Baik kikir dalam bentuk amalan-amalan, ya, sehingga kikir tidak melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kikir sehingga tidak menjalankan amalan-amalan yang sunnah, ya, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kepada sesama manusia, ya, dengan tidak mengeluarkan kewajibannya, ya, maka seorang yang dikatakan bakhil ini adalah kalau dia tidak mengeluarkan kewajibannya. Ya, kewajibannya ini ya baik berupa zakat, baik itu zakat fitrahnya atau zakat hartanya dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, atau menahan diri dari kewajiban memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Dia bakhil ketika ada hartanya yang lebih, kemudian ada seorang yang miskin, peminta-minta, lalu dia tidak berikan, bakhil dengan hartanya. Demikian juga, dan ini lebih penting lagi, adalah bakhil dengan akhlaknya, sehingga dia susah untuk tersenyum kepada orang lain, susah untuk membantu orang lain, susah untuk menghormati dan menghargai orang lain dan perasaan orang lain. Dia bakhil, bakhil dalam segala bentuknya. Kemudian wastagna, dan merasa cukup, merasa kaya, merasa lebih. Ya, di samping dia bakhil, dia pun juga sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan
dia tidak butuh kepada Allah, sehingga dia tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah, merasa sombong, tidak menjalankan kewajibannya kepada sama manusia. Dia merasa bahwasanya dia telah memiliki kekayaan, lalu menghinakan dan meremehkan orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan akhirat, mendustakan surga dan balasan di akhirat. Ini sebabnya. Inilah menjadi sebab ya mengapa seseorang itu bakhil, mengapa seorang itu sombong, mengapa seseorang itu tidak bertakwa, melakukan kemaksiatan karena tidak yakin dengan hari akhirat. Dia masih ragu atau tidak percaya bahwasanya ada hari akhirat yang merupakan hari pembalasan. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan itu akan dia tanggung akibatnya. Sekecil apapun perbuatan zalim kepada seseorang, pasti dia akan mendapatkan akibatnya. Dan dia akan dituntut nanti di akhirat. Di dunia ini bisa saja dia berlaku sombong, merasa kuat, melakukan perbuatan semena-mena kepada orang lain. Dan dia merasa tidak ada yang bisa membalasnya, tidak ada yang bisa menghukumnya, bebas melakukan apa saja. Itu di dunia, karena dia tidak yakin ada hari pembalasan. Bahwasanya sekecil apapun kezoliman yang dilakukan pada orang lain pasti akan dituntut nanti di akhirat. Di dunia ini dia merasa jago dan kuat, di akhirat dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehina apapun orang yang dianggap hina di dunia ini, ketika dia zolimi nanti akan menuntutnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang dia hinakan tersebut menuntut haknya. Nah, ini yang menjadi penyebab utama sehingga perbuatan-perbuatan buruk dan kemaksiatan itu dia lakukan karena tidak percaya, tidak yakin, atau lupa bahwasanya ada hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili makhluk ini dengan seadil-adilnya. Nah, orang yang seperti ini fasanu yassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kepada hal-hal yang sulit. Artinya dimudahkan jalannya kepada hal yang sulit. Nah, di sini menunjukkan dari beberapa ayat ini ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang mencari ridhonya dan memberikan kebaikan, dan Allah akan memudahkan orang kepada kejahatannya ketika memang niat awalnya adalah jahat dan dia melakukan kejahatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah akan menjadikan hati hati mereka menyimpang dan terus-menerus kepada perbuatan jahatnya. Nah, di sini kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatunya. Allah telah menakdirkan ada penghuni surga dan ada penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang-orang penghuni neraka ini akan melakukan kejahatan-kejahatan di dunia, dan penghuni surga ini akan melakukan kebaikan-kebaikan di permukaan di dunia ini, dan masing-masing dimudahkan untuk sampai kepada amalan-amalannya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, ya fafimal amal. Kalau memang telah ditentukan semuanya, penghuni surga sudah ditentukan, penghuni neraka sudah ditentukan orang-orangnya. Kalau gitu untuk apa kita bekerja, beramal? Kalau memang sudah masuk surga atau masuk neraka nantinya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "I'malu, fakullun muyassarun lima khuliqa lah." Tugas kalian adalah beramal, bekerja. Setiap orang akan dimudahkan untuk menjalani takdirnya sampai kepada ujung apa yang telah Allah takdirkan. Penghuni neraka
orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, maka amalannya di dunia ini akan terarahkan terus melakukan perbuatan-perbuatan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah tentukan, takdirkan bahwasanya dia adalah penghuni surga, maka di dunia ini amalan-amalannya akan terus terarah kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab nantinya dia masuk ke dalam surga. Maka semuanya Allah akan mudahkan. Penghuni neraka Allah akan mudahkan amalannya untuk sampai kepada neraka. Penghuni surga Allah Subhanahu wa taala mudahkan amalannya untuk sampai kepada surga. Namun kita tidak mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Takdir adalah merupakan rahasia Allah. Kita tidak mengetahui siapa di antara manusia ini yang menjadi penghuni neraka dan siapa yang menjadi penghuni surga. Tugas kita, kewajiban kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah adalah i'malu. Tugas kita adalah bekerja, berbuat yang terbaik. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan tentukan dan Allah tidak akan menzalimi hambanya sekecil apapun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Ya. Hartanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat baginya. Idza taradda, jika dia binasa, masuk ke dalam neraka. Dia mengira bahwasanya ketika dia bakhil, mengumpul harta sebanyak-banyaknya, kemudian tidak mengeluarkan kewajibannya berupa zakat, membantu fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, menafkahi keluarganya, menafkahi orang tuanya, membantu saudara-saudaranya dengan harta yang Allah berikan kepadanya, maka semua itu tidak akan bermanfaat ketika dia mati binasa. Kecuali apa yang telah dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita dan merupakan kenyataan yang pahit bagi orang yang telah mengumpulkan hartanya banting tulang, peras keringat, seluruh jalan dia lakukan yang halal, yang haram demi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga melalaikan kewajiban-kewajibannya. Yang penting adalah mengumpulkan harta. Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala ya memanggilnya untuk melaksanakan sholat, dia tidak sholat. Kenapa? Karena sementara memburu harta. Takut kalau memotong waktunya dalam memburu harta tersebut ya untuk melaksanakan sholat akan berkurang penghasilannya. Dan ketika dia meninggal dunia, apa yang dia bawa pulang? Apa yang dia bawa pergi? Tidak ada. Ini merupakan kenyataan yang sangat pahit, yang sangat menyisakan penyesalan yang tidak ada akhirnya di akhirat kelak. Di mana harta yang dia kumpulkan begitu banyak, lalu dia tidak mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, malah ketika dia meninggal, idza taradda, tidak ada gunanya. Harta itu tidak ada gunanya. Tidak akan bisa menyelamatkan dia di akhirat. Bahkan justru harta itu akan menjadi tanggung jawab yang harus dia jawab nanti di akhirat. Di mana dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Nah, harta tersebut ya akan berpindah kepada ahli warisnya, akan berpindah kepada orang-orang yang mungkin mengambil harta tersebut, ya, merampasnya, atau apa saja. Yang jelasnya ketika dia meninggal idza taradda, maka tidak akan bermanfaat. Dan juga idza taradda, jika dia binasa masuk ke dalam neraka, maka hartanya itu tidak akan berguna. Tidak akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka, kecuali apa yang telah dia keluarkan sebagaimana kelompok yang pertama tadi, atau dia keluarkan dari hartanya, itulah yang akan tinggal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin.
yang ada di sisimu itu akan habis, hilang, akan diambil oleh oleh ahli waris dan orang-orang lain. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang dititipkan di sisi Allah itulah yang akan tinggal. Itulah yang akan bermanfaat di akhirat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang menentukan di mana posisi kita. Apa kita berada di posisi kelompok yang pertama yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, atau kita memposisikan diri kita pada kelompok yang kedua, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan bagi yang memposisikan dirinya di kelompok yang pertama ini, maka niscaya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan-kemudahan dari segala rintangan-rintangan hidup ini, kemudahan-kemudahan di akhirat kelak ketika berada di padang mahsyar, dan ujungnya adalah al-husna, kebaikan di surga kelak. Sebaliknya, yang bakhil dengan amalannya, dengan hartanya, wastagna, lalu merasa sombong, merasa sudah eh, hebat, sehingga tidak lagi mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi berlaku baik kepada sama manusia, yang mana sebabnya adalah tidak percaya kepada akhirat dan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di dunia ini. Kesulitan-kesulitan yang menyebabkan hatinya, dadanya sempit, tidak tenang. Selalu dihantui kalau hartanya akan diambil oleh orang lain, akan hilang, akan berkurang. Dan ya, sudah pasti di padang mahsyar nanti akan eh, kesulitan dan ketakutan, dan sempurnanya nanti di neraka kelak ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini berada di tangan kita, dan keputusan itu ada pada diri kita untuk menentukan kita berada di posisi yang pertama atau pada posisi kelompok yang kedua, dan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Lail ini. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita selesaikan tadabbur dari surah Al-Lail. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik. Ya, alhamdulillah, demikianlah tadi materi dari Ustadz kita. eh, Barakallahu fikum. Dan ya, kita masuk pada sesi kedua. Insya Allah pada sesi tanya jawab. Untuk itu kami meminta kepada peserta kesediaannya, ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan, atau ya raise hand langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz kita, atau mungkin via chat. Eh, Baik, berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini, apakah mungkin hal-hal yang umum yang ingin dipertanyakan terkait masalah hukum dan seterusnya? Ya, tafadhal. Puan Sas. Nah, Ya, silahkan. ya, kasih Stas. Ya, Puan Stas, tadi penjelasannya bahwa ada dua kelompok manusia, yaitu fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra. Jadi karena perbuatannya tadi ada yang dimudahkan kepada kebaikan dan ada yang dimudahkan kepada
keburukan. Apa Ustaz, bagaimana posisi kita ini? Karena biasa juga Ustaz menjelaskan tentang apa namanya, ada sekte Qadariyah yang mengandalkan perbuatannya, mungkin begitu. Kalau saya salah dikoreksi sebentar. Kemudian ada Jabariyah yang beranggapan bahwa perbuatan itu ada di dalam baik buruk atau jahat kehendak Allah. Nah, mungkin itu Ustaz ya. Afwan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Memang dalam umat Muhammad SAW ini ada juga kelompok-kelompok yang sesat ya, dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya pengikutnya pun juga akan berpecah menjadi 73 golongan. Nah, mereka ini yang 72 sesat dan terancam neraka. Nah, di antara paham-paham yang sesat ini adalah dua paham tadi, ekstrem kiri dan ekstrem kanan tadi. Baik yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui amalan seorang hamba di kemudian hari kecuali setelah terjadi. Sehingga mereka menafikan adanya takdir. Karena takdir itu adalah Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia dan Allah telah menentukan. Nah, mereka tidak percaya hal itu. Mereka mengingkari dan mengatakan ya tidak demikian. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi dan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi bagi manusia ini. Ya, tentu banyak alasan-alasan yang mereka ungkapkan, yang mana alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang lemah dan terbantahkan. Terlepas daripada itu, ya ini pembahasan cukup panjang. Kemudian kelompok yang kedua yang bersebelahan, bertentangan, ya 180 derajat dengan mereka, yaitu golongan Jabariyah. Di mana golongan Jabariyah ini sebaliknya mengatakan bahwasanya manusia ini tidak punya pilihan. Manusia ini sudah ditentukan perbuatannya dan dia tidak punya pilihan untuk memilih yang lain. Dia bagaikan robot yang dikontrol dengan remote. Sehingga ketika dia bermaksiat itu adalah dia tidak punya pilihan di situ. Dia seakan-akan terpaksa melakukan perbuatan maksiat. Ketika dia sholat maka dia itu bukan pilihan dia, seakan-akan dia itu dipaksa, dikontrol untuk melakukan sholat dan demikian. Ini adalah kelompok Jabariyah dan mereka tentu juga mengungkapkan hujah-hujah dan alasannya yang mana semuanya juga terbantahkan dan lemah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki pemahaman yang wasatiyah. Ya, seakan-akan ya, berada di tengah antara dua kelompok tersebut. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah menentukan segala sesuatunya dan ini sudah final, sudah selesai. Namun manusia punya pilihan untuk menentukan pilihannya. Dia ketika misalnya datang waktu sholat, dia punya pilihan di situ untuk mau sholat atau tidak. Dan orang yang sholat, Allah sudah takdirkan bahwasanya ternyata dia ini adalah orang yang memilih untuk sholat. Dan orang yang tidak sholat, Allah sudah tentukan, takdirkan bahwasanya ternyata si fulan ini memilih dengan pilihannya untuk tidak sholat. Tanpa paksaan. Sehingga apa yang diyakini oleh dua kelompok ini adalah pincang, mengambil sebagian ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi lalu menutup mata dari sebagian yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengkompromikan semua ayat-ayat dan hadis tersebut lalu memahaminya, menjabarkannya ya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya
betul Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatunya dan Allah tahu itu, namun manusia pun juga memiliki kehendak untuk memilih mana yang ingin dia tempuh. Wa hadainahun najdain. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah memberikan mereka dua petunjuk, dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, silakan memilih. Tidak ada paksaan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan, menetapkan bahwasanya manusia ini telah memiliki jalannya masing-masing. Dia ini akan memilih jalan ini dan seterusnya. Ya, bagaikan kisah hidup seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bagaimana jalan hidupnya. Wallahu taala alam. Ya, nah Ustaz, syukran jawabannya. Mungkin masih ada dari peserta kita yang masih ingin bertanya. Ya, bagi ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau via chat. Ya, tafadhal mungkin Bapak Muhammad Idris. Ya, naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukron atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan salah satu pertanyaan. Pertanyaan saya Ustaz, mungkin uh, secara umum mungkin tidak terlalu terkait dengan materi yang disampaikan tadi sama Ustaz. Yang saya ingin tanyakan di sini Ustaz adalah tentang kematian. Kematian, apakah wajar atau tidak wajar orang mukmin, muslim, atau saya yang takut mati, Ustaz. Takut mati. Ada di pikiran saya bahwa, ya Allah, seorang mukmin itu seharusnya merindukan perjumpaan dengan Allah. Akan tetapi sebaliknya, perjumpaan itu secara pribadi saya sangat khawatir dan saya sangat takut. Saya takut Ustadz karena saya khawatir perjumpaan saya dengan Allah tidak baik seperti itu Ustadz. Meskipun saya melaksanakan sholat, hal-hal yang lain, meskipun namanya manusia tetap melakukan kesalahan, akan tetapi itu Ustadz intinya bahwa wajarkah bila seorang muslim takut mati, padahal seorang mukmin sebaliknya adalah orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah. Ya, syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Baik, nah di sini berkaitan dengan perasaan takut menghadapi kematian. Nah, takut ini kalau kita ingin klasifikasikan kelompok-kelompok, kan takut ini memang ada bermacam-macam. Ada takut yang sifatnya ketaatan, yaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azabnya, takut terhadap hukumannya. Kemudian ada yang takut merupakan kesyirikan, yaitu takut kepada makhluk, bahwasanya makhluk itu akan memberikan dia kefakiran, memberikan dia musibah, takut terhadap makhluk dalam hal yang mereka tidak mampu. Misalnya takut pada hal-hal yang dikeramatkan bahwasanya akan bisa membahayakan masa depannya dan seterusnya. Ada takut yang tidak sampai pada kesyirikan, tapi dia adalah takut maksiat. Takut maksiat ini adalah takut melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak melakukan perintah pada Allah Subhanahu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena takut dari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti.
Ya, misalnya dia takut kalau dia sholat, ya maka waktunya tidak ada untuk mencari nafkah. Akhirnya dia meninggalkan sholatnya karena takut miskin. Ya, maka ini adalah takut yang maksiat. Nah, yang keempat ini adalah namanya takut yang alami. Takut yang alami adalah takut sesuatu yang memang pada dasarnya secara tabiat manusia dia merasa takut. Ya misalnya takut dari api karena takut terbakar, ya takut keluar di siang hari panas terik, ya. Eh, Takut misalnya kepada hewan-hewan buas, ini merupakan takut yang sifatnya alami. Termasuk ini adalah takut terhadap kematian. Takut pada kematian karena akan tercabut nyawanya, dia akan merasakan eh, sakit ya ketika menghadapi kematian tersebut, dan dia takut ya akan meninggalkan sanak saudaranya. Maka ini sifatnya adalah takut yang alami, takut yang tabii. Aisyah radhiyallahu taala anha awalnya mengatakannya, dulu saya ini selalu berangan-angan mati saja, maksudnya karena dianggap bahwasanya mati ini sudah selesai masalah. Tapi ketika beliau melihat Rasulullah berada dalam sakarat ketika akan meninggal dunia, Rasulullah pun mengalami dan menghadapi sakarat kesulitan. Maksudnya sakarat adalah yang membuat Rasulullah terkadang pingsan, Rasulullah kemudian sadar lagi, kelihatan Rasulullah begitu lemah. Maka kata Aisyah, setelah itu saya tidak pernah lagi berangan-angan untuk mau mati. Maksudnya ada rasa takut menghadapi kematian karena berat ketika menghadapi sakratul maut tersebut. Ya, berat ketika menghadapi sakratul maut. Maka ini adalah mati yang rasa takut yang sifatnya tabii. Nah, kalau kita mendengarkan tadi ya penjelasan Pak Idris tentang takutnya nanti kalau meninggal menghadapi kehidupan setelah kematian ini, ya mungkin saja Allah mengazabnya atau tidak menerima eh, menerima amalan-amalan tersebut walaupun kita melakukan amalan ibadah. Nah, ini dia sebenarnya masuk kepada takut yang ibadah. Takut ibadah. Artinya takut yang memang harusnya ada pada diri seorang muslim. Ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, takut dengan kehidupan akhirat yang kita tidak bisa memastikan. Namun takut ini harus dibarengi dengan harapan. Ya, tidak boleh takut saja, namun harus dibarengi dengan harapan. Artinya ada rasa takut itu, dan takut itu adalah ibadah, bahkan merupakan rukun ibadah, namun juga harus dibarengi dengan harapan bahwasanya harapan kita besar, Allah Maha luas pengampunannya. Harapan kita sangat luas bahwasanya Allah menerima, Allah adalah asy-syakur yang bersyukur, menerima yang kecil ya, lalu dibalas dengan yang banyak. Amalan kita ini mungkin sangat sedikit, amalan kita ini mungkin kurang maksimal, amalan kita ini mungkin belum berbobot. Tetapi kita yakin, kita punya harapan besar bahwasanya Allah ini adalah asy-syakur, menerima walaupun sedikit kecil, dan Allah akan balas. Allah akan mengampuni kelalaian-kelalaian kita ketika kita menyadari dan beristighfar, dan menerima yang sedikit itu lalu dibalas dengan balasan yang sangat besar. Nah, jadi harus dibarengi rasa takut tersebut dengan rasa harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut yang seperti itu adalah takut yang positif, takut yang baik, bahkan dia adalah merupakan takut ibadah, namun harus dibarengi dengan harapan juga. Harus dibarengi dengan harapan agar supaya seseorang tidak putus asa. Karena kalau hanya rasa takut saja seperti ini yang menguasai dirinya, lalu tidak ada harapan, dia akan bisa putus asa. Dia akan putus asa dan akhirnya meninggalkan ibadah. Karena mengatakan, jangan-jangan tidak ada gunanya semua ini. Jangan-jangan semua tertolak, jangan-jangan ini, jangan itu. Akhirnya dia tidak beramal, putus asa. Ini tidak boleh. Makanya harus dibarengi dengan harapan. Nah, adapun sabda Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, habballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan cinta berjumpa dengannya. Ini maksudnya adalah bukan secara umum, ini maksudnya adalah ketika sakratul maut itu sudah datang. Ketika kematian, tanda-tanda kematian itu sudah ada, maka dia cinta untuk segera berjumpa dengan Allah.
Bukan berarti dalam kehidupan seperti biasa ini lalu mengatakan ingin cepat mati saja, tidak ya. Namun hadis itu yang mengatakan bahwasanya siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta juga berjumpa dengannya. Maksudnya adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut dan melihat bahwasanya tanda-tanda kematian yang sudah ada, maka dia semakin rindu dan cinta ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itu juga Allah rindu dan ingin segera berjumpa dengannya dengan kematian tersebut. Allah taala. Iya, alhamdulillah. Mungkin terakhir dari Bapak Jos di Jackson, apakah masih? Ya, Iya, silakan. Sudah. Ini saya mau nanya terkait belajar ilmu Ustaz ya. Jadi kalau setahu saya belajar kita perlu guru ya belajar ilmu. Dan maksud saya untuk mencari guru, apakah ketika kita lewat media sosial YouTube atau apakah harus langsung bertemu tatap muka atau gimana Ustaz? Soalnya sama seperti saat ini, apakah Ustaz itu bisa dikatakan guru saya seperti itu? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menuntut ilmu itu pada dasarnya memang asalnya adalah bertemu langsung, dan inilah yang kita lihat dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah. Terkadang Jibril datang dalam bentuk wujud aslinya, terkadang juga dalam wujud jelmaan manusia, terkadang dengan tanpa kelihatan. Intinya bahwasanya datang berjumpa langsung. Ini bisa kita lihat dalam hadis Umar bin Khattab ketika Jibril alaihissalam menjelma sebagai seorang manusia lalu datang langsung kepada Rasulullah untuk berdialog tentang agama, yang menanyakan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Dan inilah yang juga dipraktekkan oleh ulama kita di mana mereka mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menimba ilmu tersebut. Nah, ini yang tentu yang paling utama ketika hal itu memungkinkan, dan tentunya keutamanya cukup banyak. Utamanya cukup banyak, bisa berjumpa langsung, bisa melihat langsung, bisa mendengarkan langsung, ya, bisa berinteraksi dengan sesama dan seterusnya. Ini yang paling utama tentunya. Namun bukan berarti bahwasanya menuntut ilmu dengan sarana-sarana yang ada, khususnya dalam kemajuan teknologi sekarang ini, itu tidak dianjurkan atau tidak perlu. Malah justru kita katakan bahwasanya kemajuan teknologi ini justru semakin membantu kita untuk lebih luas lagi menuntut ilmu, di mana pada zaman dahulu ya untuk menuntut ilmu itu tidak ada cara kecuali mendatanginya, dan terkadang terkendala waktu, terkadang terkendala jarak, ya terkadang terkendala kondisi. Namun sekarang ini semua sudah dapat dilewati, bisa ditembus. Waktu kita bisa mengatur waktu kita, ya, baik mendengarkan secara live atau mungkin dengan rekaman. Jarak pun juga demikian, sampai di ujung dunia pun kita bisa mengikuti dan menimba ilmu dari para ulama. Kondisi pun juga demikian, kalau kondisi kita misalnya tidak memungkinkan untuk keluar ya rumah karena kondisi cuaca atau kondisi kesehatan, kita masih bisa menuntut ilmu di tempat kita, di rumah kita. Sehingga kemajuan teknologi ini merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Intinya bahwasanya kita belajar menuntut ilmu dengan apa yang Allah mudahkan. Allah mudahkan kita mendatangi majelis ilmu, itu kita lakukan. Allah mudahkan kita dengan melalui media sosial, kita gunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun catatan yang terpenting adalah untuk kita bisa selektif dalam memilih. Ya. Baik selektif dalam hal misalnya materinya, artinya kita sesuaikan dengan tingkat
kemampuan kita ya tidak misalnya mengikuti atau menghadiri majlis yang membahas yang merupakan pembahasan yang sudah tinggi, sementara pemahaman kita masih butuh dasar, atau sebaliknya sebenarnya untuk dasar-dasar kita sudah cukup baik, lalu kita tidak berpindah kepada yang lebih tinggi. Ini intinya selektif. Demikian juga selektif dari narasumbernya. Karena sekarang ini melalui media sosial semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengungkapkan ya isi kepalanya dan isi hatinya. Nah, kalau kita tidak selektif bisa jadi yang menyampaikan itulah dari orang-orang yang tidak punya kapabilitas dalam menyampaikan ilmu tersebut, ya tidak memiliki tanggung jawab, atau orang yang tidak pantas untuk diambil ilmu darinya. Sehingga di sini juga kita perlu selektif, khususnya dalam media sosial yang begitu banyak berseliweran, ya begitu banyak bertebaran orang-orang yang berbicara dengan semaunya, ya tanpa didasari dengan ilmu. Wallahu ta'ala. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz. Sudah 3 pertanyaan. Insya Allah bagi para peserta sekalian, kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Apabila ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, insya Allah kami akan fasilitasi ya bagi peserta yang belum bergabung di grup Andai, silahkan bergabung untuk kita bisa mengetahui informasi berkaitan dengan pengajian kita setiap hari Ahad ini, ataukah mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung di chat di admin. Ya, mungkin terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan untuk closing statement. Padahal Ustadz. Baik, dari awal dari surat Al-Lail ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan dari siang ke malam, dari malam ke siang, dan itulah kehidupan manusia. Ya, terkadang senang, terkadang susah, terkadang bahagia, terkadang sedih. Ya, maka marilah untuk kita senantiasa menghadapi kehidupan yang berbolak-balik ini dengan tetap keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang kita hadapi, maka keimanan ini hendaknya yang menjadi dasar kita, ketakwaan ini yang menjadi fondasi kita menghadapi segala perubahan-perubahan tersebut. Wallahu ta'ala. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah membersama kita pada pagi hari ini dan memberikan ilmunya pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang terbaik di sisinya dan juga selalu menjaga Ustadz. Dan juga kepada peserta ya, terima kasih kebersamaannya dalam acara Quran Day pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ya kebersamaan kita dengan pahala yang terbaik ya, karena dengannya kita telah bersabar untuk menuntut ilmu. Untuk itu ya, kami selaku moderator undurkan diri, pamit undur diri, dan semoga peserta senantiasa diberikan istiqomahan untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Demikian kami akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.